Naturalisasi pulang ke Liga 1? PSSI angkat tangan. Ini jawabannya bikin publik panas. Eksklusif. Jordi Wehrman menyatakan siap membela timnas Indonesia. Tambahan amunisi baru John Hartman. Kemanakah Marcelino Ferdinand? Jelang FIFA Series dan Piala AFF 2026, Marcelino Ferdinand diharapkan bisa perkuat timnas Indonesia era John Hartman. Sebelum lanjut ke ulasannya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Pahlawan timnas ini dicintai fans, tapi justru terancam absen di momen paling krusial. Nama Marcelino Ferdinand kembali ramai di media sosial. Bukan soal gol spektakuler, tapi soal nasibnya di era baru timnas Indonesia bersama John Hartman. Jelang FIFA Series Maret 2026 dan Piala AFF Juli 2026, publik bertanya satu hal besar. Apakah Marcelino masih layak jadi andalan Garuda? John Hartman tengah menyusun kekuatan terbaik timnas. Ia bahkan turun langsung memantau laga BRI Super League, termasuk Persija versus Madura United di GBK. Pesannya jelas, tak ada pemain yang aman tanpa performa. Di sisi lain, Marcelino, pemain luar negeri yang selama ini jadi simbol harapan, kini berada di persimpangan jalan. Masih terdaftar di Oxford United, dipinjamkan ke AS Trencin, Slovakia. Namun jam bermain minim dan kabar cedera hamstring bikin situasi makin pelik. Padahal, kita semua ingat momen itu. Marcelino 2 kali membobol gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol yang bikin Asia menoleh, gol yang bikin rakyat bangga. Di era John Hartman, satu hal jadi hukum utama, yaitu konsistensi mengalahkan reputasi. Marcelino bukan kehilangan kualitas, ia kehilangan waktu, momentum, dan kesehatan. Dan di level internasional, talenta tanpa ritme bisa kalah dari pemain lokal yang lapar dan siap tempur. Ini bukan soal suka atau tidak, ini soal siapa yang paling siap membela merah putih. Dalam tekanan, Marcelino sering lahir kembali lebih kuat. Bisa jadi kejutan terbesar Timnas 2026 justru datang dari nama yang nyaris dilupakan. Pertanyaannya sekarang, jika kamu John Hartman, masihkah Marcelino Ferdinand pantas dipanggil Timnas Indonesia? Atau waktunya memberi panggung pada wajah baru? Dulu disebut menolak, sekarang justru bilang siap mati-matian demi merah putih. Nama Jordi Wehrman kembali meledak di media sosial. Bukan karena gol atau kartu merah, tapi karena pernyataan eksklusifnya, siap dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Gelandang Madura United itu menegaskan, panggilan timnas adalah kehormatan tertinggi dalam kariernya. Jika mereka menghubungi saya sekarang, saya siap. Itu suatu kehormatan, kata Jordi kepada bola.com. Jordi bergabung dengan Madura United sejak 2024, dan ini bukan kepindahan biasa. Ia mengakui salah satu alasannya adalah agar lebih mudah dipantau PSSI. Saya tinggal di sini dengan senang hati, dan saya akan membela bendera dengan senang hati juga, ujarnya. Nada suaranya tenang, tapi pesannya dalam dan nasionalis, Indonesia. Jordi Wehrman adalah gelandang box-to-box, tipikal pekerja keras, lari, duel, distribusi, pressing. Menurut Jordi sendiri, saat ini timnas Indonesia belum punya gelandang dengan karakter murni box-to-box. Isu lama kembali disinggung tahun 2021 saat Jordi disebut menolak timnas. Namun ia menegaskan kabar itu tidak benar. Kita tak bisa mengubah masa lalu, sekarang pelatih pun sudah berubah. Shin Tae-yong pergi, Patrick Kluivert sempat datang, dan kini ada John Hartman. Kalimat ini bukan pembelaan, tapi kode bahwa lembaran baru telah dibuka. Jordi siap, mental siap, hati siap, tapi keputusan bukan di tangannya. Sekarang bola ada di kaki John Hartman dan PSSI. Apakah Jordi Wehrman adalah kepingan yang hilang di lini tengah timnas Indonesia, atau justru persaingan makin kejam tanpa kompromi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pemain diaspora pulang ke Liga 1, PSSI angkat tangan. Ini jawabannya bikin publik panas. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih main di BRI Super League. Bukan 1, bukan 2, 7 pemain sekaligus.
Publik pun bertanya keras, apakah PSSI membiarkan atau memang tak bisa berbuat apa-apa? Musim 2025-2026, daftar ini bikin Liga 1 makin panas. Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, James Raven ke Bali United, Tom Haye dan Elia Norienders ke Persib Bandung, Shane Patinama ke Persija Jakarta, Dion Marks ke Persib Bandung. Nama besar, pengalaman Eropa, dan semuanya pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya buka suara. Ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan. Kami tidak menggaji mereka. Tegas Arya. Kalimat ini langsung menyentil publik. Karena faktanya, PSSI menaturalisasi mereka demi Timnas, bukan untuk mengatur karir klub. Arya bahkan menegaskan, kalau PSSI yang menggaji, ceritanya bisa beda. Tapi karena tidak, dan justru disinilah poin menariknya. Menurut Arya, naiknya level BRI Super League jadi magnet utama. Liga Indonesia kini dianggap cukup kompetitif, bahkan sanggup menarik pemain berpengalaman Eropa. Ini pujian, tapi juga tantangan besar. Di satu sisi, Liga 1 diuntungkan. Kualitas naik, persaingan panas, stadion hidup. Namun di sisi lain, publik mulai bertanya, apakah bermain di Liga 1 cukup untuk menjaga level timnas di panggung Asia? Ironisnya, keputusan yang terlihat bebas ini justru jadi cermin kemajuan sepak bola Indonesia. Dulu pemain kabur ke luar negeri, sekarang mereka justru pulang dengan bangga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini awal era emas Liga 1? Atau sinyal bahaya untuk daya saing timnas di level tertinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.